Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Agista Atresia Apriliani, boleh dipanggil Bu Gista atau Bu Agis. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak sih Pancasila itu apa? Coba yang tahu boleh acungkan jari dan jawab. Betul, Pancasila itu adalah dasar negara. Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu panca, dan yang kedua adalah sila. Panca artinya 5, dan sila artinya prinsip atau asas. Jadi kalau digabungkan, Pancasila adalah 5 prinsip atau 5 asas. Nah, sebelum masuk ke implementasi, kita klasifikasi dulu nih. Kita cari tahu dulu nih, nilai-nilai apa aja sih yang masuk ke dalam Pancasila ini. Yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah nilai ketuhanan, betul sekali. Terus yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada nilai apa ini kira-kira? Nah, betul, nilai kemanusiaan. Yang ketiga sudah tahu, apa ini? Nah, betul, nilai persatuan. Dan keempat ada nilai kerakyatan. Yang kelima terakhir ada nilai keadilan. Betul sekali, good job, hebat-hebat. Nah, kita sudah mengklasifikasikan nih nilai-nilainya. Kita lanjut ke implementasinya. Implementasi atau aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama itu ada sila pertama. Bunyinya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa, betul. Terus nilainya apa tadi? Nilai ketuhanan, betul sekali, good job, pintar. Terus inti dari sila pertama ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Betul, hubungan kita manusia dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia, dengan sesama manusia dalam hal keyakinan. Nah, gitu ya, inti dari sila pertama. Terus implementasinya gimana Bu ke negara? Nah, implementasinya begini, warga negara Indonesia wajib dan harus memeluk agama atau beragama. Harus itu, wajib warga negara Indonesia tuh harus mempunyai agama. Tetapi tidak memaksakan harus masuk ke agama salah satu. Nah, boleh warga Indonesia harus beragama, tapi tidak dipaksakan harus memilih misal agama Islam atau agama Kristen gitu. Jadi bebas mereka memilih agama apapun, yang penting beragama. Nah, terus kita lanjut ke sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti dari sila ini tuh apa sih? Nah, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, betul. Terus implementasinya gimana? Nah, implementasinya yaitu kita harus menjaga harkat dan martabat sesama manusia, saling menghargai, tidak merendahkan sesama. Nah, oke, jadi paham ya. Terus tolong menolong itu tuh bentuk contoh dari sila kedua, betul. Kita lanjut untuk sila ketiga. Sila ketiga tadi nilainya apa yang terkandung dalam sila ketiga? Betul sekali, nilai persatuan. Nah, terus intinya apa sih sila ketiga ini? Kuncinya apa sih sila ketiga ini? Kunci dari sila ketiga ini adalah hubungan kita dengan negara. Negara apa? Ya negara Indonesia. Negara Indonesia, hubungan kita dengan negara Indonesia. Terus implementasinya gimana Bu dengan negara? Maksudnya begini, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, rasa cinta tanah air. Nah, dengan gimana Bu? Membeli produk dari lokal, dari Indonesia.
Nah, kita boleh membeli produk dari luar, tetapi kita harus lebih mencintai produk dalam negeri kita. Nah, sekarang paham ya untuk sila ketiga. Terus kita lanjut untuk sila keempat nih. Sila keempat. Tadi nilainya apa? Betul, nilai kerakyatan. Betul. Nilai kerakyatan. Inti dari nilai kerakyatan tuh apa sih? Kuncinya nih apa nih? Kunci dari sila ini tuh apa sih? Apa coba? Musyawarah, betul. Musyawarah dan hasilnya. Selain itu apa lagi? Hubungan manusia dengan pemerintah. Oke, good job, good job. Nah, terus apa Bu bedanya negara dengan pemerintah? Kalau negara, kalau yang tadi nih, sila ketiga itu hubungan kita dengan negara. Maksudnya gimana? Hubungan kita dengan bangsa Indonesia, dengan negara Indonesianya, cinta tanah airnya. Kalau sila keempat ini lebih ke pemerintahannya. Maksudnya gimana? Hubungan kita dengan DPR-nya, hubungan kita dengan pemimpin negara, presiden, dengan MPR tentang pemerintahannya. Terus implementasinya gimana Bu? Implementasinya yaitu mengutamakan musyawarah untuk berdiskusi, untuk mencari solusi suatu permasalahan. Dan selain itu, di dalam sila keempat ini hakikatnya tuh demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya gimana Bu? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat? Bingung. Nah, jangan bingung, oke? Maksudnya gimana dari rakyat? Dari rakyat ini artinya kekuasaan berasal dari rakyat, dan rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpin dan mengikuti proses pemilihannya. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya, dari rakyat itu maksudnya gimana? Kekuasaannya itu loh berasal dari rakyat. Nah, terus oleh rakyat gimana Bu maksudnya? Nah, kalau oleh rakyat yaitu berarti wakil-wakil yang telah dipilih oleh rakyat sebelumnya itu untuk mewakili kepentingan rakyat. Terus arti dari untuk rakyat gimana Bu? Kalau untuk rakyat itu jadi semua kegiatan atau semua pemerintahan, kebijakan pemerintahan itu harus menguntungkan rakyat atau memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan rakyat. Nah, jadi udah paham ya? Nah, kalau dari rakyat itu, kekuasaan berasal dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, dan kalau oleh rakyat, yaitu wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat mewakili kepentingan rakyat. Dan yang ketiga adalah untuk rakyat. Segala kebijakan dan peraturan pemerintahan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan atau untuk kepentingan rakyat. Nah, sekarang udah jelas ya. Terus lanjut ke sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, intinya apa sih dari sila kelima ini? Kuncinya apa? Kuncinya adalah hubungan kita manusia dengan apa coba? Dengan masyarakat, dengan kepentingan umum. Betul. Terus implementasinya apa Bu dari kepentingan umum itu? Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya begini, kita sebagai manusia yang bermasyarakat, yang tinggal di masyarakat, harus dan wajib untuk menghormati masyarakat yang lain dan tidak dianjurkan untuk berperilaku atau berbuat yang merugikan kepentingan umum. Nah, contohnya semisal kayak gini, pos ronda. Pos ronda itu manfaatnya apa sih? Untuk berkumpul kan, untuk pos kapling, untuk musyawarah kecil masyarakat. Nah, kita itu coret-coret sembarangan, terus membawa kentongan, dibawa pulang, kan itu juga merugikan masyarakat yang lain. Kalau ada semisal nanti di suatu malam ada maling, terus karena kentongannya kita pinjam nggak dibalikin, nah itu juga merugikan kepentingan umum. Nah, kayak gitu ya. Oke, kesimpulannya nih dari yang Ibu jelaskan tadi, Pancasila itu adalah 5 prinsip. Nah, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini apa? Hubungan manusia dengan Tuhan.
Betul. Terus yang kedua ada nilai kemanusiaan, hubungan kita dengan sesama manusia, betul. Terus yang ketiga adalah persatuan, hubungan kita dengan negara, betul. Terus yang keempat ada nilai kerakyatan, yaitu apa sih nilai kerakyatan? Yaitu hubungan kita dengan pemerintahan. Terus yang terakhir 5, keadilan, nilai keadilan, yaitu hubungan kita dengan masyarakat, dengan kepentingan umum. Oke, sudah clear checklist materi pada hari ini. Nah, sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.